Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ya, boleh teman-teman bantu untuk yang belum bagikan, yang pengen share dulu, boleh share-share dulu nih live-nya. Caranya gimana? Lihat di pojok kanan bawah sini ada tanda panah, dilihat dulu nih di sini nih. Di sini nih. Nah, di bawah situ ada tanda panah, diklik tanda panahnya, klik. Kalau sudah ramai-ramai, klik dulu tanda panahnya. Nah, kalau sudah nanti akan ada tulisan eh posting ulang. Nah, di bagian logo posting ulangnya, silahkan teman-teman klik ya. Oke, silahkan teman-teman klik ya. Silahkan teman-teman klik teman-teman sekalian ya. Ini gimana nih cara ngilanginnya? Oke, sip. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Nah, kalau sudah, sambil nonton, sambil tap-tap layar lagi biar penonton ini yang nanti nonton makin, terima kasih giftnya Ibu Ur. Makin banyak lagi. Teman-teman ini kan udah 1.600 orang nih. Nah, ketika teman-teman 1.600 orang, 1.500 orang ini tap-tap layar, ini akan semakin tersebar luas sehingga nanti banyak orang lagi santai scrolling TikTok. Tiba-tiba muncul live ini, tulisannya ada tulisan belajar huruf hijaiyah. Apa nih, ngaji atau apa? Diklik dia, jadi ngaji deh bareng-bareng. Nah, semoga jadi wasilah pahala jariah buat teman-teman bagi jari-jemarinya yang ikut berikhtiar. Gak usah kenceng-kenceng, tapi istiqomah. Yang penting bertahan lamanya, bukan asal cepet di awal doang. Ya, oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Tadi kita sudah bahas huruf shin ya. Huruf shin ya. Oke, ya. Liilafi. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang, saya fokus pada huruf dulu ya, teman-teman ya. Saya fokus pada bunyi hurufnya dulu ya. Fokus di hurufnya ya. Karena kalau hukum tajwid saya rasa sudah banyak yang membahas teman-teman sekalian. Oke, teman-teman perhatikan ya. Di sini ada huruf apa? Ini huruf yang mudah, tapi beberapa orang karena mungkin terbawa logat ini kadang-kadang susah. Ada yang aneh lucu begini teman-teman. Ketika ada yang dia gini, ketika ngomong biasa, huruf F itu dia baca nggak bisa. Tapi ketika ngaji dia bisa. Luar biasa. Ada teman-teman. Ya, ada teman-teman. Bahkan di beberapa live tuh ada yang begitu. Saya lihat dengar ketika ngobrol yang mengharuskan pakai huruf F, dia berubah jadi huruf lain. Tapi ketika ngaji huruf Fa-nya bagus. Ada nggak yang begitu? Ajaib ya, Masya Allah. Oke, baik, perhatikan teman-teman sekalian. Ini namanya huruf Fa. Ya, namanya huruf Fa. Oke, nah kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf Fa, Fa-nya di sini dalam keadaan berharokat, bukan sukun, bukan tasydid. Yang sudah punya buku saya, ya berarti tinggal dibuka halaman Fa berharokat. Nah, tuh, kesalahannya cuma satu. Tapi kesalahan satu ini banyak orang masih melafalkannya. Ya, kita bahas. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf Fa berharokat adalah tidak mengalir nafasnya. Karena dilafalkan sama seperti huruf apa ini? Huruf P pada abjad alfabet. Iya atau tidak? Ada nggak yang melafalkan huruf Fa masih kayak huruf P? Ada atau tidak? Kalau ada boleh minta kejujurannya, komen saya di kolom komentar. Ada atau tidak? Ya, ada atau tidak nih? Perhatikan nih. Misalnya kita praktekkan pada kalimat-kalimat contoh yang ada di buku saya. Nah, misalnya ini ya. Quran surah At-Tin ayat kelima. Banyak di antara kita melafalkan fa-nya berubah menjadi P. Sapilina. Kalau fa berubah menjadi P, P itu dia nggak keluar nafas, nggak mengalir nafas. Bang, emang huruf fa harus mengalir nafas? Oh iya, saya lupa ingetin dulu. Huruf fa itu ya, dia punya sifat nih. Nah, ya setiap huruf hijaiyah punya sifat. Nah, salah satu sifat dari huruf fa adalah yang tidak bisa kita hindari nih, nggak boleh dihindari karena memang itu sifatnya. Namanya hams. Hams itu artinya adalah dia nafasnya mengalir, tidak tertahan, tidak terputus, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, oke. Nah, kalau huruf P dia nggak keluar nafas. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau misalnya huruf P lagi, huruf Fa kita nggak ketukar sama huruf P biar mengalir nafasnya? Caranya ya mau nggak mau, yuk kenalan dengan makhrajnya. Yuk seperti biasa kita kenali di mana tempat keluarnya. Kita kenali ya. Ya.
Wa min batni syafah fal fa ma'a atrafi thanayal musyrifah. Jadi huruf fa itu keluar dari ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas kita disentuhkan ke badan atau perut bibir bagian bawah. Kita lihat gambarnya nih. Nah, lihat titik berwarna hitam di sini. Ini ujung gigi seri atas kita nempel ke bibir bawah, tapi bukan bagian yang luar. Bukan bagian yang luar, tapi bagian yang dalam. Ya, oke. Kalau fa dilafalkan tepat seperti ini, pasti dia akan mengalirkan sifat-sifat yang tepat. Contohnya, perhatikan baik-baik. Gigi seri atas saya ditempelkan ke bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa. Bukan ujung gigi seri atas bagian nempel ke bibir bawah bagian luar, bukan. Fa. Enggak gitu. Bagian dalam aja. Fa, fi, fu, af. Oke? Paham sampai sini teman-teman sekalian? Paham gak sampai sini? Jelas gak sampai sini teman-teman? Jelas gak sampai sini? Ya? Paham ya? Nah sekarang coba perhatikan baik-baik. Kenapa huruf fa seringkali nafasnya tertahan? Ya, kenapa? Karena teman-teman melafalkannya bukan ujung gigi seri atas dengan gigi seri bawah kayak tadi. Fa. Tapi seringkali teman-teman itu yang nempel adalah bibir. Bibir atas dan bibir bawah. Pa sampai ya kapanpun kalau teman-teman melafalkan bibir dengan bibir seperti ini, pa nggak akan terhadirkan aliran nafas di situ karena jalurnya mampet, tertutup papipu, bukan, tapi fafifu, fa fi. Paham gak sampai sini? Itu salahnya. Ya makanya jadi huruf P. Bang, pengen nanya Ustadz, Kang, Mas, kalau misalnya gigi seri atas saya tuh kebetulan sudah beristirahat dengan tenang. Gigi seri atas saya tuh udah beristirahat dengan tenang nih, khususnya yang sudah lanjut usia. Gimana dong? Bunyinya pasti kan beda. Ya, terus gimana? Lafalkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, lafalkan sesuai dengan kapasitasnya. Fatakullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau misalnya udah nggak ada gigi seri atasnya, ada keterbatasan, lafalkan sesuai kemampuan Bunda. Baca dan ucapkan sesuai kemampuan kita. Jangan maksain beli gigi palsu, nggak apa-apa. Sesuai kapasitas aja dulu. Ya. Jangan memberatkan, diupayakan maksimal tapi tidak memberatkan, insya Allah mudah teman-teman sekalian. Ya, oke, lanjutin lagi ya. Nah, jadi jangan sampai dibaca. Nah, sekali lagi, jadi jangan sampai dibaca seperti ini. Perhatikan. Sapilina, tapi safilina. Paham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Bisa difahami tidak? Semoga bisa ya. Nah udah, tinggal sekarang teman-teman banyak praktek. Jadi jangan dibaca wafir'auna, tapi wafir'auna. Tidak dibaca rupi'at, tapi rufi'at. Tidak dibaca yastaupuna, tapi yastaufuna. Udah banyak latihan, udah kenal bunyi, dikenalkan bunyi salah, bunyi benar dan teorinya, praktekin dalam Quran surah Al-Quraisy. Nah, di yang warna hijau, ya. Mana coba huruf apakah huruf yang saya baca sudah benar atau salah? Kalau salah komen salah, benar komen benar. Li'ilafi Quraisy. Salah ya? Nah, kerasa kan? Kerasa orang yang satu yang ini nggak keluar nafas, harusnya fa itu mengalir nafasnya. Kenapa? Makhrajnya salah. Yang nempel tadi bibir sama bibir. Li'ilafi harusnya fi ujung gigi seri atas kita.
Sehingga insya Allah bacaan yang lebih tepat adalah li'ilafi, tidak, tapi li'ilafi. Li'ilafi Quraisy. Jelas? Lanjutkan gak pembelajarannya? Masih semangat pagi ini? Masih bergairah semangatnya? Lanjut? Lanjut? Lanjut ya? Oke. Oke. Sekarang kita fokus ke huruf apa? Huruf ini boleh? Huruf ini boleh nggak? Huruf ini boleh nggak? Ini namanya huruf apa? Ya, yang warna hijau yang ini. Ini namanya adalah huruf ro. Siapa jujur yang masih kebingungan dan masih kesulitan ketika melafalkan huruf ro, boleh komen saya. Ya. Boleh komen saya di kolom komentar. Ya. Oke, baik. Teman-teman, huruf ro. Ro-nya dalam keadaan berharokat. Saya akan coba temenin teman-teman secara perlahan-lahan. Ya, oke. Nih, yang sudah punya buku saya tolong dibuka halaman ro berharokat ya. Bismillah. Ro berharokat. Ini mah ro tasydid. Ini ro sukun. Yang ini berarti ro berharokat, halaman ke-62 di buku saya. Silakan. Yang sudah punya buku saya dipakai. Nah, ro ketika berharokat ya, Ibu Ur. Gak ada getarannya. Iya Ibu Ur, kita latih bareng-bareng. Kesalahan, sekali lagi jangan bosan untuk mengenal bunyi salah agar terhindar dari salah, dan jangan berhenti belajar untuk menggapai bunyi benarnya. Harus kenal juga bunyi benarnya. Ya, perhatikan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro berharokat adalah poin 1. Dibaca dengan getaran yang berlebihan, atau sebaliknya, dibaca dengan getaran yang samar bahkan hilang. Contohnya dulu ya, contohnya begini. Nah, yang ini ya. Misalnya di Quran surah Ad-Duha ya. Di sini ada di ayat keempatnya ada huruf ro. Jangan sampai huruf ro getarannya dibaca berlebihan macam ini. Walal akhiratu. Ataupun dia hilang banget, hilang sama sekali getarannya atau samar. Walal akhiratu. Coba ya, saya pengen tanya teman-teman, ketika melafalkan huruf ro seringkali berlebihan getarannya atau hilang? Jawab, berlebihan atau hilang seringnya? Boleh komen di kolom komentar. Ya, sambil saya profiling teman-teman sekalian. Saya sambil kenalan sama teman-teman. Hilang. Oh, banyak juga yang berlebihan. Oh, rata nih kayaknya ya. Ada yang seringkali hilang, bahkan ada yang berlebihan. Ya, nggak boleh dua-duanya diupayakan, jangan. Karena itu suatu ketidakmaksimalan ketika kita melafalkan huruf ro. Jadi bukan walal akhiratu ataupun akhiratu. Caranya gimana? Caranya nanti saya jelaskan, tapi bunyi huruf ro itu dia punya sifat yang namanya takrir. Nih. Ya, huruf ro itu punya sifat. Salah satu sifat dari huruf ro dan hanya dimiliki oleh huruf ro seorang. Ro kan bukan orang tapi huruf. Berarti hanya dimiliki oleh huruf ro sehuruf. Nah gitu ya. Oke, dia punya sifat namanya warro wa bitakririn ju'il. Takrir. Takrir. Takrir itu apa? Dia bergetar ya. Tapi getarannya tidak boleh terlampau berlebihan. Tapi juga bukan berarti hilang takrirnya, hilang getarannya. Ya. Jadi prakteknya dulu gimana nih Bang? Contoh prakteknya boleh, kita praktek dulu deh. Nih misalnya gini ya. Jangan sampai dibaca akhiratu ataupun akhiratu, tapi walal akhira. Getarannya ada, tapi nggak berlebihan, tapi tidak hilang. Walal akhiratu. Walal akhira. Ro. Ada getarannya? Akhiratu. Jadi nggak hilang getarannya teman-teman sekalian. Ya. Nah, terus misalnya gimana dong yang cadel? Ada yang cadel di sini? Saya cadel, nggak bisa melafalkan huruf R. Itu bisa, itu kan contoh.
Misalnya L L L L misalnya gitu, atau L L L lo gitu misalnya. Ya, atau lo susah. Nggak apa-apa, latih aja. Latih aja. Lafalkan sesuai kadar kemampuan. Ya kan, tapi cadel, tapi bukan berarti tidak latihan. Latihan aja. Kan nggak tahu ya. Tiba-tiba gara-gara belajar huruf ro teman-teman jadi gak cadel. Nggak apa-apa, lafalkan sesuai kadar kemampuan. Yang diharuskan itu adalah kita berlatih. Kita tidak bertanggung jawab atas hasil di hadapan Allah. Kita bertanggung jawab atas proses dan ikhtiar kita. Orang yang bertanggung jawab itu adalah dia yang mengupayakan, bukan dia yang menyampaikan sekedar hasil. Hasil itu tuh hasil ketika kita membaca Quran itu murni pemberian Allah. Itu dari Allah, bukan dari kehebatan kita. Jangan sampai kita sombong. Saya bisa baca Quran sekeren ini karena saya latihan setiap hari. Siapa kita? Ya, itu. Oke? Bukan. Itu pemberian dari Allah. Ya, jadi hasil itu full kendali Allah. Tapi berikhtiar, berproses itu kendali kita. Ya. Oke? Sip ya. Jadi jangan sampai berlebihan. Nah, sekarang saya izin bertanya. Siapa yang masih belum tahu ro itu dibaca kayak apa? Saya sering melafalkan huruf ro, tapi ternyata saya belum kenal dengan makhraj huruf ro. Boleh komen saya. Ada membaca huruf ro selama ini, tapi nggak tahu sebenarnya makhrajnya di mana. Nggak kenal makhrajnya di mana, letaknya di mana, nggak tahu. Nah, makanya kita harus kenalan. Perhatikan, saya jelaskan dulu, ya. Makhraj atau tempat keluar dari huruf ro itu dilafalkan dari warro yudanihi lil dhahrin adkhalu. Jadi huruf ro itu dilafalkan keluar dari ujung lidah tapi bagian punggung lidahnya. Menyentuh bagian langit-langit atas tuh berarti langit-langit depan. Langit-langit atas itu. Ya. Oke. Oke. Bang, nggak kebayang maksudnya gimana? Oke. Ya, gini. Perhatikan. Perhatikan. Nah, Afwan sebentar. Sebentar. Nah, nih, yang dimaksud dengan punggung lidah itu, teman-teman sekalian ini nih. Jadi bukan ujungnya banget, tapi bagian ini nih. Jadi kalau kita lihat nampak depan, itu dia ujung lidahnya ada celah. Karena ujung lidahnya banget itu gak nempel. Ya. Oke, saya contohin deh. Perhatikan. Konsentrasi. Arlo. 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 Ini saya sampai begini ya, biar teman-teman kelihatan ya. Perhatikan. Arlo. 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 Jadi ujung lidahnya nggak nempel, yang nempel tuh punggung lidahnya. Arlo. A'udzu billahi minasyaitonir ra. Ayo teman-teman. Ini saya sampai begini-begini duduknya nih. Kelihatan nggak? Ayo. Semangat, semangat. Bantu tap-tap layarnya. Yo, fokus. Ro, arlo. Jadi bukan bukan ujung lidahnya banget. Ro memang di ujung lidah tapi bagian punggungnya. Ro, ro, arlo, arlo, arlo. Bukan arlo. Kalau ujung lidahnya suara teman-teman getarannya hilang. Ujung lidahnya banget nih. Lihat. Ujung lidahnya nih. Susah. Punggung lidahnya yang nempel. Paham sampai sini? Aduh, tuh sampai begitu tuh nyontoinnya. Ya, kalau cadel gimana? Latihan. Kalau cadel bukan berarti tidak berlatih, latihan aja. Masih belum bisa, kita nggak bertanggung jawab atas hasil. Latihan. Ya. Oke. Paham sampai sini? Ya, paham sampai sini? Ya, jadi bukan tapi punggung lidahnya. Ya. Oke. Jadi bagian area ininya. Jadi si ujungnya nggak nempel, makanya ada celah tuh. Ya, makanya ada celah. Teman-teman, latihlah huruf ro.
Saya juga bisa huruf ro itu latihan di pinggir jalan. Lah kok bisa? Zaman-zaman saya jadi marbot masjid. Ya, bulan puasa mau belajar ya cari yang gratisan. Karena kalau saya punya uang lebih baik saya pakai dulu untuk makan di warteg. Di sela-sela kesibukan saya beresin masjid, cuci WC masjid, badal imam, ya, azan, iqomah, ya ngajar ibu-ibu majelis taklim, ya. Itu ada daurah tapi jauh di Cimahi. Saya di Bandung, Bandungnya Bandung Timur lagi, Bandung Selatan. Waduh, gimana ya ke sana, ya. Nah, akhirnya saya coba untuk ikut motor teman sahabat saya, tapi tetap harus jalan ke rumahnya. Selama 1 bulan, bulan puasa dari masjid ke sana. Waktu itu saya udah nyampe deket rumah teman saya tuh. Teman saya nggak tahu kalau saya jalan kaki, karena kalau jalan kaki dia bakal jemput saya ke masjid. Saya gak mau ngerepotin. Saya tipe orangnya nggak mau ngerepotin orang, teman-teman sekalian. Jadi saya jalan kaki. Biarkan dia tahu saya tiba-tiba ada di situ saja, deket rumahnya. Tinggal saya nebeng dari situ ke rumahnya, ke Cimahi. Ya, sambil nunggu teman saya, kayak saya itu dikoreksi huruf ro terus sama guru saya. Ada namanya Ustadz Taki. Beliau sekarang lagi di Maroko. Ya, saya salah terus. Saya latihan di pinggir jalan sampai nunggu teman saya. Baru di situ saya ngerasa, kayaknya tepat nih. Pas dicoba dipraktekkan di hadapan guru saya, nah baru dibilang mumtaz. Jadi kita nggak pernah tahu kapan Allah memberikan pelafalannya buat kita, pelafalan bacaan yang tepat buat kita. Jangan pernah berhenti latihan. Sambil masak kayak latihan huruf ro, ri sambil masak, ro, ri, ro, nggak apa-apa, jadi pahala kok teman-teman. Sambil nyuci piring, ya, oke, ya teman-teman, perhatikan ini, saya dapat kaidah luar biasa. Kalau teman-teman ingin merasakan kebahagiaan, harus merasakan sengsara bersama Al-Quran. Kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, coba upayakan teman-teman. Kalau hari ini masih bermudah-mudah dengan Al-Quran, biasanya kebahagiaannya belum benar-benar kebahagiaan yang hakiki. Tapi kalau dia sudah bersengsara-sengsara dengan Al-Quran, baca Quran setiap hari, latihan setiap hari, latihan setiap waktu, menghafal Quran, ya, bersengsara dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Cek lagi, sudah sesengsara apa kita bareng sama Al-Quran? Sudah seberjuang apa kita dengan Al-Quran? Ya, gitu. Oke? Itu ya teman-teman ya. Jadi huruf ro itu dilafalkan ujung lidah kita, bukan di ujung lidahnya tapi punggung lidahnya. Ro. Nah, ya, lagi ro. Ro. Arro. Arro. Jadi si ujung lidahnya nggak betul-betul nempel. Ya. Oke. Nah, jadi setiap orang itu punya proses dan cerita cintanya masing-masing dengan Al-Quran. Romantisme masing-masing dengan Al-Quran. Dan rajutlah romantisme itu bersama Al-Quran. Ya, oke, sip. Lanjut teman-teman sekalian ya. Jadi huruf ro dilafalkan seperti itu. Dari punggung lidah, ya, pastikan suaranya getarannya jangan berlebihan, tapi jangan juga hilang. Ya, oke, sip. Nah, sekarang coba. Jadi jangan sampai getarannya berlebihan atau hilang. Coba sekarang teman-teman. Misalnya di kalimat ini ya, Quran surah An-Nasr, ya, ayat kedua. Mana huruf ro yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B atau yang C? Yang A, waro'aita. Yang B, waro'aita. Yang C, waro'aita. Waro'aita. Kira-kira mana huruf ro yang lebih oke, yang lebih sesuai, yang lebih ajib? Nah, kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman sekalian menjawab yang, tuh lihat di kolom komentar, yang C tuh sampai 200 kali tuh. Masya Allah. Bagus. Ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang saya jelaskan dulu sebelum kita masuk ke kesalahan kedua dari huruf ro berharokat. Saya izin bahas dulu. Huruf ro ini teman-teman ya, termasuk ke dalam huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, ini menarik. Huruf ro itu ternyata bisa dibaca, harus dibaca tipis dalam keadaan tertentu, harus dibaca tebal dalam keadaan tertentu. Ya,
huruf ro ini harus dibaca tipis dalam keadaan tertentu dan harus dibaca tebal dalam keadaan tertentu. Yang kita fokuskan sekarang ro-nya berharokat dulu ya, biar nggak melebar kemana-mana dulu. Ro berharokat dulu. Nah, ro berharokat, kapan dia tebal dan kapan dia tipis? Ro dibaca tebal apabila harokatnya baris atas dan dhammah. Ro dibaca tipis apabila dia berharokat kasroh. Oke? Apa yang membedakan yang tebal dan tipis? Satu hal. Yang membedakan huruf tebal dan huruf tipis adalah kalau tebal, dia terangkat pangkal lidahnya. Kalau tipis, dia terhampar pangkal lidahnya. Kalau tebal, dia terangkat pangkal lidahnya. Kalau huruf tipis, dia terhampar pangkal lidahnya. Paham? Jelas sampai sini? Nah, ingat ini bukan ular kobra, bukan. Ini lidah ceritanya. Ya. Nah, jadi ini ujung lidah, ini tengah lidah dan pangkal lidah ini. Lidah paling dalam. Kalau huruf tebal dia naik, kalau huruf tipis dia turun. Oke, paham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang saya izin bahas dulu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro berharokat adalah poin 2. Dilafalkan dengan memonyongkan mulut atau bibir. Khususnya ketika huruf ro-nya berharokat fathah atau baris atas. Contoh. Misalnya, nih, Quran surah Al-Fil ayat keempat. Siapa di antara teman-teman yang masih melafalkan seperti ini? Bihijarotin. Bihijarotin. Rotin. Boleh komen saya. Siapa yang melafalkan huruf ro-nya di sini ketika fathah masih monyong-monyong kayak begitu? Ya. Bihijarotin. Nah, itu tidak boleh. Saya pengen tanya dulu. Kenapa huruf ro ketika fathah, teman-teman yang masih komen saya ketika melafalkan fathah itu monyong, kenapa dimonyongin mulutnya? Kenapa dimuncungkan mulutnya? Tolong jawab saya. Kenapa huruf ro ketika fathah teman-teman mulutnya monyongin? Jawab saya. Silakan. Izin, tolong untuk dijawab pertanyaan saya. Kenapa ro ketika fathah teman-teman baca monyong mulutnya, muncung mulutnya? Kenapa? Karena biar kedengeran tebal. Sip. Karena ro ketika fathah bunyi vokalnya o. Oke, sip. Ya, logis semua jawabannya ya. Oke, karena biar terdengar tebal. Oke, pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Tadi tebal itu karena apa? Dia huruf bisa tebal tadi yang sempat kita bahas nih. Yang begini-begini tadi, yang begini-begini karena apa tadi? Karena pangkal lidah. Pangkal lidah tuh yang ini. Saya coba jelaskan lagi deh. Nih. Ini ceritanya adalah mulut. Sebentar. Ya. Bentar. Saya berikhtiar, teman-teman berikhtiar ya. Ya, saya berikhtiar dengan menjelaskan, teman-teman berikhtiar dengan fokus dan membagikan live ini. Perhatikan. Nih, ini ceritanya adalah live saya lagi. Ceritanya adalah lidah saya. Ceritanya walaupun warna-warni ceritanya aja lah, ya. Nah, pangkal lidah tuh bagian mana? Pangkal lidah tuh bagian yang warna biru nih, yang nomor 4 nih. Ini pangkal lidah sahabatku sekalian. Ini pangkal lidah. Ini pangkal lidah. Kalau dia tebal, dia nggak begini. Si lidah dalamnya nggak datar begini. Nggak datar begini. Karena itu berarti huruf tipis. Ya nggak begini. Tapi harusnya begini naik ke atas. Nah ini sudah saya jelaskan sejak awal. Huruf tebal itu naik pangkal lidahnya. Terus mulutnya nggak boleh monyong. Nggak boleh karena nggak ada hubungannya tebal dengan memonyongkan mulut. Nah terus gimana kondisi mulutnya? Oke, saya jelaskan. Saya izin bantu untuk sampaikan. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ikhtiarkan. Nih, huruf hijaiyah apapun, mau dia tebal kek, mau dia tipis kek, mau dia ketika dibaca tebal atau tipis kek, ketika harokatnya fathah, itu dia cukup dibuka mulutnya. Karena gini teman-teman, ini namanya harokat fathah, ini namanya harokat kasroh, ya, ini namanya harokat dhammah. Nah, setiap harokat itu punya yang namanya itmamul harokat. Nah, ya, itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat ini kita pelajari agar bacaan kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau ketika lagi kita sholat nih, apalagi Al-Fatihah. Allahu Akbar. Al-Fatihah rukun qauli, walaupun kita baca tidak jahar, kita baca sir, itu harus tertunaikan hak mustahaknya, termasuk harokat. Siapa yang masih begitu? Boleh komen saya. Al-Fatihah itu rukun dalam sholat dan rukunnya rukun qauli. Jangan sampai kita lagi sholat suruh Al-Fatihah bacanya gini. Udah mah, yang tadi ada yang awal tipenya begitu. Ada yang dia cuma begini. Allahu Akbar, tiba-tiba ruku. Rukun qauli. Qauli itu harus terucap. Ada yang masih begitu. Rukun itu harus ditunaikan. Kalau tidak, berpengaruh terhadap sah atau tidak sholat kita. Coba jawab siapa yang masih begitu. Jangan sampai saking khusyuknya Allahu Akbar. Awas. Ya, hati-hati. Oke. Rukun qauli itu ada 5. Apa aja? Ketika sholat. Ayo ini, sholat kita ini. Takbiratul ihram. Surah Al-Fatihah. Ya. Tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhir. Sholawat. Apalagi? Ya. Salam. Perhatikan bacaan-bacaan itu. Ya. Nah. Oke. Balik lagi sampai tadi bahasan kita fathah ya. Jadi setiap setiap harokat itu ada itmamul harokat, teman-teman. Ya, ada itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Nah, tadi huruf ro gak boleh monyong. Tebalnya huruf ro itu bukan memonyongkan mulut, terus keadaan mulutnya harus seperti apa? Nah, itmamul harokat fathah, fathah itu artinya apa? Membuka. Apa yang dibuka? Mulut. Dan itmamul harokat fathah itu dengan cara wal maftuhu bil fathi fahami. Dengan cara membuka mulut, bukan dengan memonyongkan mulut. Ro. Tebalnya huruf ro nggak ada hubungannya dengan monyong. Ya, jadi untuk menyempurnakan fathahnya, buka mulutnya. Untuk menyempurnakan tebalnya, angkat pangkal lidah. Itu konsep huruf tebal ketika fathah. Ulang. Sempurnakan harokat fathahnya dengan mengangkat pangkal lidah. Sempurnakan tebalnya dengan mengangkat tadi apa? Sempurnakan harokat fathah dengan membuka mulut. Ya, sempurnakan tebalnya dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, itu. Jadi bunyinya gimana? Yuk, perhatikan. Bukan dibaca bihijarotin, tapi bihijaro. Ro. Beda nggak bunyinya? Beda nggak cara melafalkannya? Bihijarotin dengan bihijaro. Tuh, nggak perlu pakai mojong, tetap rohnya tebel. Ro, so, kho, to, bo. Karena tebal tidak ada hubungannya dengan mulut. Jadi jangan sampai ada mulut-mulut yang monyong di antara kita ketika kita melafalkan huruf-huruf yang karakternya tebal. Khususnya ketika fathah. Faham? Paham sampai sini? Sahabat-sahabatku yang saya cintai semuanya karena Allah, paham? Jelas sampai sini? Bisa diikuti? Ya? Oke? Sip. Nah, sekarang coba gini, tebak-tebakan. Ya. Misalnya di kalimat ini ya, mana huruf ro yang lebih tepat? Yang A kah? Yang B kah? Yang C kah? Enggak, yang A atau B saja deh. Ya, biar nggak terlalu banyak. Perhatikan. Yang A, ini saya udah zoom begini. Kalau masih ada yang salah, ya saya udah zoom nih. Yang A, adraka. Yang B, adroka. Mana ro yang tepat di situ? Silakan jawab di kolom komentar. Yang A atau yang B? Silakan jawab. Allah. Masya Allah. Tuh, lihat dominan menjawab A, B. A ya, Allahu Akbar, sampai 300 kali yang jawab A. Allahu Akbar, sip. Yang A, teman-teman, luar biasa, teman-teman, luar biasa. Kerasa yang B, bukan kerasa, yang B kelihatan.
Ro-nya monyong adero, bukan adero tapi adero. Ya. Oke, jelas sampai sini? Jangan lagi ada mulut-mulut monyong di antara kita. Ya. Oke, jelas? Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau ro-nya berharokat kasroh boleh monyong nggak? Kan yang tadi dimention di sini, ketika berharokat fathah nggak boleh monyong. Pertanyaan berikutnya, kalau harokatnya baris bawah boleh monyong nggak? Yo, boleh monyong atau tidak? Tetap tidak boleh monyong. Karena udah jelas ro fathah aja gak ada hubungannya sama monyong, apalagi kasroh. Apa hubungannya? Ya, apalagi ro ketika kasroh dibacanya tipis. Udah mah tipis, ya. Terus harokatnya kasroh. Gak ada hubungannya sama mulut, ya. Oke, jadi jangan sampai ada yang melafalkan ro kasroh jadi tebel atau ada monyong-monyong yang contoh. Binurihim atau binuri. Jangan, ro itu tipis. Jadi dibacanya gimana? Tanpa pangkal lidah, tanpa monyong. Binurihim. Oh, udah. Getarannya jangan berlebihan. Binurihim. Binurihim. Paham? Paham? Jelas? Jelas ya? Mudah lah, insya Allah itu mah mudah ya. Oke. Satu lagi pertanyaannya. Satu lagi. Yang ini deh. Kalau ro-nya berharokat dhammah boleh monyong atau tidak? Boleh muncung atau tidak mulutnya? Kan kalau fathah sama kasroh nggak boleh. Kalau ro berharokat dhammah boleh monyong, boleh muncung atau tidak? Silakan jawab di kolom komentar. Silakan jawab di kolom komentar. Boleh monyong atau tidak? Ah ya, teman-teman yang Masya Allah, teman-teman berarti dominan sudah sering ikut live saya ya. Tidak terkecoh oleh pertanyaan saya. Allahu Akbar. Lihat yang jawab apa? Jawabannya bukan boleh, tapi harus. Ya, hati-hati terkecoh dengan pertanyaan. Kalau ro ketika berharokat dhammah boleh monyong atau tidak? Harus, wajib, kudu, mesti. Kenapa? Tadi sudah kita bahas. Itmamul harokat, fathah, kasroh ada. Itmamul harokatnya dhammah pun ada. Kesempurnaan harokatnya dengan cara apa? Wa kullu madmumin falan yatimma. Tidak akan ada harokat dhammah yang sempurna illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan memonyongkan mulut kita. Ya, contohnya di sini. Ya, jadi nggak kita baca yuhsiru ru, tapi dia dibaca monyong plus angkat pangkal lidah karena ro dhammah harus tebal. Ya, sudah kita bahas tadi di sini nih. Ro dhammah dan fathah harus tebal. Maka dimonyongkan mulutnya, diangkat pangkal lidahnya. Ya. Yuhsiruna. Yuhsiruna. Jadi, kalau harokatnya dhammah, mau dia karakter hurufnya dibaca tebal atau tipis, maka harus selalu dibaca muncung, mencucu, monyong mulutnya. Paham sampai sini? Sahabatku sekalian yang saya cintai semuanya karena Allah. Ya, jelas? Jadi udah mah dia dimonyong, angkat pangkal lidahnya. Karena kalau nggak monyong bunyinya jadi kalau nggak diangkat pangkal lidah, ro dhammah jadi tipis. Dan ini seringkali banyak orang nggak kelewat ketika baca Quran. Perhatikan ya, perhatikan. Ini yang nggak pakai pangkal lidah. Yuhsiruna. Yang pakai pangkal lidah, yuhsiruna. Beda nggak bunyinya antara ru dengan ru. Nih, saya zoom ini. Perhatikan yang pakai pangkal lidah, ru. Yang nggak pakai ru. Beda? Beda karena organ yang naiknya beda, yang aktifnya beda. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Bahagia belajar Al-Quran? Senang? Ya, oke. Jadi ini dua kesalahan yang teman-teman nanti harus perhatikan ketika melafalkan huruf ro. Oke? Di mana mau kita praktekannya? Coba langsung di Quran surah Al-Qur'an. Kan ini makanya kita bahas huruf ro karena kita lagi membahas ro ini. Yuk kita praktekin. Yuk, perhatikan. Kalau teman-teman sudah menyimak, harusnya bisa menjawab pertanyaan saya. Perhatikan ro di sini. Apakah bacaan saya salah atau benar? Kalau salah, komen salah. Kalau benar, komen benar. Kita mulai. Li ila fi Quraish. Li ila fi Quraish.
Ro-nya salah atau benar? Silakan jawab di kolom komentar sekarang juga. Allahu Akbar. Ya. Waduh. 100 kali pada nyalahin saya ini di kolom komentar. Waduh, bacanya masih salah. Nah, ini judulnya teman-teman sedang menyalahkan saya secara berjamaah. Ya. Oke, baik. Apa salahnya? Apa salah ro saya? Salahnya apa? Silakan dijawab. Apa salahnya? Apa salahnya? Silakan dijawab. Ro-nya hilang getarannya kayak orang bule. Oh, it's wrong. Ya, it's wrong ya. Bukan kurois ya. Salah berarti. Jangan kayak orang bule ya. Baik. Kita coba perbaiki. Jadi tadi huruf ro itu saya lupa. Ro itu punya sifat namanya takrir. Takrir itu artinya bergetar. Ya. Oke, saya coba ulang. Li'ilafi Quraisy. Nah, tuh ada getarannya. Bener nggak tuh? Getarannya, bener kan? Bener nggak? Harus ada getarannya. Li'ilafi Quraisy. Tuh, teman-teman gimana sih maksudnya teh? Katanya nggak boleh hilang getarannya. Tapi saya kasih getarannya masih disalahin. Bingung saya, coba jelasin, coba biar saya bisa perbaiki apa salahnya. Berlebihan getarannya. Oh iya, saya lupa sifatnya takrir itu bergetar tapi tidak berlebihan. Oke, gini deh, biar lebih jelas bergetar tapi tidak berlebihan ya. Saya coba zoom pelafalan saya. Tolong perhatiin lagi rohnya. Kalau benar komen benar, kalau salah komen salah. Li'ilafi Quraisy. Tuh getarannya udah saya kondisikan. Nggak lebih, nggak berlebihan, nggak hilang. Quraisy. Tuh gimana sih teman-teman? Tadi nggak boleh monyo, nggak boleh nggak boleh bergetar berlebih, hilang getarannya saya udah turutin. Gak boleh hilang getarannya saya sudah turutin. Ini masih salah. Apa salahnya? Salahnya adalah ro-nya monyong. Ya. Saya lupa. Huruf tebal nggak ada hubungannya sama monyong kecuali ketika dia dhammah. Yang monyong di sini cukup ku-nya saja. Nih, yang monyong cukup qaf dhammahnya saja. Ro-nya jangan ikut monyong. Ya, terkontaminasi sama huruf qaf dhammah. Kalau yang sekarang benar atau salah? Li'ilafi Quraisy. Salah atau benar? Yang ini. Benar? Alhamdulillah. Benar ini. Nggak nyalahin saya berjamaah lagi ini. Alhamdulillah ya Allah ya Robbi. Nggak disalahin lagi saya ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Senang belajar seperti ini. Insya Allah kita sudah dari 4 tahun lalu, awal Maret 2022 belajarnya mengulang seperti ini. Semoga teman-teman tidak bosan. Setiap hari. Ba'da subuh rutinnya. Ya. Oke. Sip. Jelas? Faham? Jelas? Ya. Saya bahas satu lagi lah. Boleh, tapi bantu kencengin tab-tab layarnya. 2.900 orang bertemu. Bayangkan kalau kita ketemu secara langsung, belajar bareng-bareng baca Quran. Semoga Allah berkahi majelis kita walaupun online seperti ini. Ya, amin. Bantu ketuk-ketuk layar HP-nya. Ya. Oke, terakhir teman-teman. Ya. Perhatikan di bagian yang saya sekarang tandai dengan warna kuning. Ya, oke. Ini huruf apa teman-teman sekalian? Coba fokus lagi. Yang warna kuning ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ya. Ya-nya dalam keadaan sukun. Ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau huruf ya dalam keadaan sukun lalu didahului oleh huruf berharokat fathah, ada yang tahu nggak dia punya sifat apa? Ada yang tahu nggak kalau ada ya sukun sebelumnya didahului oleh fathah, dia punya sifat apa? Sifat ya, bukan hukum tajwid. Sifat ya, bukan hukum tajwid. Sifat yang saya tanyakan sifat. Nama sifatnya adalah lin atau layin.
Kalau ada yang jawab madlin atau madlayin, itu beda bahasan. Yang saya fokuskan ya sukun didahului fathah, nama sifat ya-nya apa? Lin. Lin. Madlin beda lagi bunda, itu bukan sifat huruf tapi hukum tajwid. Oke? Yang kita fokuskan yang saya tandai ini, yang saya buletin pakai yang oval nih. Ya sukun didahului fathah namanya bukan madlin tapi lin. Ya, nanti saya jelaskan perbedaannya di ujung. Teman-teman harus tahu dulu namanya lin bukan madlin. Madlin beda lagi. Madlin beda lagi, bunda. Ya, oke saya jelaskan dulu. Jadi fokus ya sukun yang didahului fathah dia punya sifat ya akan muncul namanya lin. Sifat lin ini hanya muncul ketika ya sukun didahului fathah. Kalau dhammah, kalau kasroh bukan lin lagi sifatnya. Oke. Lalu apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan baik-baik. Yang sudah punya buku saya buka halaman ya sukun. Hah? Hurufnya juga ada di buku? Ada dong. Nih, halaman 43. Ya sukun. Ya. Saya ingin bahas satu kesalahan saja. Ya. Perhatikan. Jadi ya sukun itu atau ya itu, perhatikan, ketika dia didahului fathah, ya sukunnya, dia akan muncul sifat yang namanya nih lin. Lin itu apa? Lin itu atau layin artinya pengucapan yang lembut. Layin itu lunak. Boleh sebut lin, boleh sebut layin. Ya, kita tulis lin di sini pengucapan lembut. Kalau layin pengucapan yang lunak. Ya. Nah, banyak orang melafalkan ya sukun ketika sifat linnya muncul alias ketika ya sukunnya didahului oleh huruf berharokat fathah. Poin satu kesalahannya apa? Ketika diawali oleh huruf berharokat fathah, yaitu ya sukunnya lin, seringkali dibaca dengan vokal e, iya atau tidak. Iya atau tidak. Harusnya kita baca dengan bunyi vokalnya apa? Vokal i. Kayak kasroh bunyi ya sukun itu. Kayak kasroh bunyi ya sukun itu. Teman-teman. Maksudnya gimana bang jadi e? Contoh di kalimat yang pendek aja. Quran surah Al-Humazah ayat ke-1. Ya, nggak boleh kita baca ya sukunnya gini. Wailun, 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 tapi wailun. Wailun, bukan wailun. Oke? Siapa yang masih suka melafalkan kayak begitu? Atau contohnya misalnya di sini. Nih ya. Wasaifi, wasaifi. Harusnya wasaifi. Kalau masih begitu, pengen tahu nggak kenapa dibacanya teman-teman suka nggak sadar? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nggak nyadar. Harusnya alaihim. Kenapa coba? Karena teman-teman ya lagi-lagi pada akhirnya back to basic lagi. Makhrajnya nggak sesuai. Makhrajnya teman-teman asal keluar, asal bunyi. Ya, atau belum tahu misalnya, atau lupa misalnya. Nah, maka perhatikan setiap huruf hijaiyah tidak akan luput dan terlepas dari makhraj. Ya, di mana makhraj dari huruf ya, teman-teman? Dia keluar dari bagian tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Diangkat dan diarahkan sampai mengarah ke langit-langit di atasnya tanpa menyebar udara. Banyak orang melafalkan ya, baik ketika harokat, sukun atau tasydid, tengah lidahnya cuma segini. Kalau tengah lidahnya nggak sampai naik, cuma segini doang, bisa jadi vokal e yang muncul. Kalau tengah lidahnya naik dengan maksimal, itu vokal i-nya akan jelas. Ya, oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Berarti kalau teman-teman ya sukunnya, ya itu bunyi vokalnya tidak i, ada indikasi tengah lidah teman-teman nggak begini, tapi begini. Harusnya begini naik. Jelas? Jelas? Oke. Nah, jadi misalnya di sini deh. Nih, bacaan ini mana yang tepat, yang A kah atau yang B? Fokus. Yang A. Wa ra'aita. Yang B. Wa ra'aita. Yang mana? A atau B? B atau A? Silakan jawab di kolom komentar. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman, A atau B? Yang A? Yang A ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang tepat adalah yang
Yang A ya. Yang B salah sudah jelas ya, sukunnya nggak jelas, vokal I-nya jadi E, miring ya. Nah, karena apa? Makhrajnya nggak diindahkan, makhrajnya nggak diperhatikan ya. Ya seringkali kita melafalkan tanpa sadar ya. Makanya baca Quran harus penuh dengan kesadaran. Jangan sampai baca Quran tapi pikirannya kemana. Iya, seringkali kita baca nggak sadar. Nah, makanya baca Quran harus penuh dengan kesadaran. Ya, nggak fokus berarti kita. Ya, oke, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Nah, baik. Sekarang, ya, nanti saya bahas bedanya lin dengan madlin ya. Cuman sekarang fokus pada bunyi ya sukunnya. Kalau bacaan saya salah, komen salah. Kalau bacaan saya benar, komen benar. Li ila fi Quraisy. Yang B, li ila fi Quraisy. Ya, maaf, pertanyaannya diganti. Pertanyaannya mode pertanyaannya A atau B ya. Yang A atau yang B yang tepat? Yang A atau yang B? Afwan. Yang A Quraisy, yang B Quraisy. Yang A atau yang B? Ya. Masya Allah. Lihat, dominan menjawab yang B. Berarti sudah kenal. Ya, faham? 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 Jelas? Senang belajar seperti ini? Oke, lanjutin dulu, teman-teman. Siapa yang masih bingung? Tadi ketika saya tanya, ya sukun yang sebelumnya fathah, apa nama sifatnya? Ada yang jawab lin, ada yang jawab madlin. Siapa yang masih bingung antara lin atau harfulin dengan madlin? Boleh komen saya. Siapa yang masih bingung apa sih bedanya antara lin atau harfulin dengan madlin? Yang masih bingung boleh komen saya. Terakhir kita bahas nih. Ya, oke, baik. Ya, teman-teman perhatikan. Ini saya izin yang shin sukunnya kita kembalikan ke keadaan normal dulu ya. Oke, perhatikan. Teman-teman, kalau kita berhenti di ujung ayat, kan maka shinnya berubah jadi sukun ya. Oke? Nah, kalau teman-teman mendapati ada ya sukun sebelumnya fathah, itu namanya lin. Lalu lin ini ternyata bertemu dengan huruf yang disukunkan akibat berhenti. Kan asalnya sinnya harokatnya kasrota ini di sini, tapi berubah menjadi sukun. Nah, sukun yang muncul akibat berhenti itu disebut dengan sukun arid atau sukun aridoh. Ya, pertemuan antara lin berjumpa dengan sukun arid itulah madlin. Ya, itulah yang disebut dengan madlin. Dibacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Sama kayak mad arid li sukun. Paham? Paham? Ya. Jadi madlin itu bukan hanya sekedar di ujung kalimat. Betul di ujung kalimat, tapi kalau dia tidak wakof, dia tidak ada madlin di situ. Karena syarat madlin bukan hanya sekedar di ujung kalimat. Tapi apa? Ada pertemuan antara huruf ya sukun yang sedang punya sifat lin karena didahului fathah bertemu dengan huruf yang disukunkan. Barulah dia menjadi madlin. Ya, li ila fi Quraisy atau li ila fi Quraisy atau li ila fi Quraisy misalnya. Paham? Ya. Itu madlin. Tapi kalau misalnya kita baca begini, saya ayat satunya mau langsung disambung ke ayat kedua, maka tak ada madlin di sini, walaupun di sini dia di ujung kalimat. Tapi kalau tidak wakof, karena tidak berjumpa huruf sinnya di sini, kalau kita nggak berhenti di sini, maka sini tetap dibaca kasrotain kan, nggak dijadi sukun kan, karena nggak berhenti. Maka dia dibacanya nggak ada madlin. Li'ila fi Quraisyin ila fihim. Paham gak sampai sini? Ya, jadi fokus dari madlin itu harus wakof ya. Iya, karena syarat madlin si ya sukun yang punya sifat lin itu harus ketemu sama huruf yang disukunkan. Kalau nggak ketemu di sini, shinnya nggak disukunkan, berarti nggak terpenuhi syarat madlinnya. Jadi bukan hanya sekedar ujung kalimat. Ujung kalimat oke, tapi disukunkan nggak huruf terakhirnya?
linnya ketemu ketemu sukun arid atau tidak? Ketemu huruf yang disukunkan atau tidak? Paham? Jelas? Bisa difahami sampai sini? Tuh, ya. Kita belajar ini ayat 1 Quran surah Al-Quraish pagi ini. Perlu waktu berapa menit? 2 jam 11 menit. Yang ngerasa cepat boleh komen saya, yang ngerasa lama boleh komen aku. 2 jam 11 menit. Hanya membahas Al-Quran surah Al-Quraish ayat 1. Yang ngerasa cepat, gak kerasa cepat, boleh komen saya. Yang ngerasa lama boleh komen aku. Kerasa cepat, kalau kerasa lama berarti teman-teman sedang tidak menikmati pembelajaran ini. Karena kalau dia ngikutinnya senang, ya menikmati pembelajarannya, waktu 2 jam itu nggak kerasa. Contohnya saya 2 jam, karena saya senang ngomong kayak begini walaupun capek dan pening, ya kerasanya cepet teman-teman. Kenapa? Karena saya senang. Karena saya menikmati. Kerasa capeknya setelah live. Pada saat live saya senang ketemu teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke, jadi siapa yang senang belajar setiap hari begini, bunyi huruf-hurufnya kita tunjukin, bunyi salahnya gimana, bunyi benarnya gimana. Contohnya tadi kita belajar huruf ro, ya. Kita belajar huruf ro, kita jabarin tuh ro berharokat salahnya apa aja. Nih salahnya, bunyi salahnya gimana, kita contohin satu-satu. Nih bunyi salahnya begini, nih bunyi benarnya begini. Ya, siapa yang merasa senang belajar huruf hijaiyah dengan metode dan pengajaran seperti ini, setiap hari kita ketemu boleh komen seru di kolom komentar. Ternyata belajar huruf hijaiyah itu seru ya, boleh komen seru di kolom komentar. Silakan.